madness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be... Nah, dari sini siapa yang gak kaget ya? Padahal sama Gibran Rakabuming Raka, yang padahal juga belum selesai masa jabatannya memimpin di kota Surakarta, wali kota Solo. Belum selesai masa jabatannya, tetapi di sini sudah mengungguli Anies Baswedan. Elektabilitas dari Gibran ini bahkan dari tribunjakarta.com, elektabilitas Anies Baswedan kalah telak dari Gibran Rakabuming di survei Pilkada DKI 2024. Nah, kok bisa ya Gibran mengalahkan Anies Baswedan dalam survei di Pilkada DKI Jakarta? Nah, padahal di sini ada berita yang menyebut jika kalah Pilpres, Anies bisa maju lagi Pilgub DKI 2024. Artinya apa? Artinya Anies bakalan kalah jika mengikuti Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2024. Diketahui besok pemilihan presiden dilaksanakan pada Februari kalau nggak salah ya. Dan Pilkada dilaksanakan pada Oktober, yaitu akhir tahun 2024. Jadi misalkan Anies kalah di Pilpres 2024, maka Anies Baswedan juga bisa berpeluang maju di Pilkada DKI pada tahun 2024 bulan Oktober. Karena memang Anies masih satu periode ya memimpin di DKI Jakarta. Jadi masih satu kali berpeluang maju di Pilgub DKI Jakarta. Tetapi apalah daya, ada survei seperti ini, elektabilitas Anies Baswedan saja malah kalah telak dari Gibran Rakabuming di survei Pilkada DKI 2024. Misal, kalau Anies kalah dan mengikuti Pilkada DKI 2024 dan juga kalah, maka ya seperti itulah. Ini dari tribunjakarta.com, elektabilitas putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mengalahkan Anies Baswedan pada survei sosok yang paling cocok untuk maju di Pilkada DKI 2024. Kendati demikian, wali kota Solo itu bukan yang tertinggi. Diketahui dari sini yaitu nama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada posisi tertinggi dan kedua. Itu berdasarkan hasil survei Nusantara Strategic Network (NSN). Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari sini kan sudah jelas ya benang merahnya. Memang di sini PJ Gubernur Heru Budi Hartono ini yaitu meneruskan program-program dari gubernur sebelum Anies Baswedan, Gubernur Ahok dan bahkan juga Gubernur Joko Widodo pada saat itu menjadi gubernur. Bahkan program-program normalisasi sungai juga dijalankan oleh Heru. Bahkan juga pengaduan di balai kota juga dibuka oleh Heru Budi Hartono. Artinya apa? Artinya masyarakat di sini senanglah dengan program-program dari pemerintahan sebelum Anies Baswedan, yaitu Ahok dan Jokowi pada saat menjabat sebagai gubernur yang dulu. Juga masyarakat di DKI juga sangat senanglah dengan sosok Heru Budi Hartono. Apalagi diketahui kan Heru Budi Hartono adalah yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk memimpin. Ya pastilah akan melanjutkan program-program dari gubernur sebelumnya. Nah, berarti dari sini masyarakat Jakarta tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Anies Baswedan. Terbukti Heru Budi Hartono di sini mempunyai elektabilitas tertinggi dalam memimpin Jakarta besok pada Pilkada 2024. Kalau alasannya di sini sih, kalau saya membaca di sini, yaitu kemungkinan di sini kenapa elektabilitas dari Anies Baswedan jeblok karena masyarakat itu sudah diperkenalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ya menurut saya sih, misal Presiden Joko Widodo tiba-tiba ikut Pilkada DKI Jakarta, pasti masyarakat pasti akan memilihnya, pasti. Bukan karena Presiden Joko Widodo tidak mau memimpin DKI, tetapi masyarakat karena program-program Presiden Joko Widodo terbukti nyata bisa mensejahterakan masyarakat di DKI Jakarta, pasti akan dipilih lah. Misal kalau Presiden Joko Widodo kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, di sini publik ibu kota bahkan mungkin tidak berpikir lagi bahwa Anies akan kembali maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Ungkap dia, turunnya elektabilitas Anies dan Risa di DKI membuat nama-nama lain berkibar, di antaranya Heru, Ridwan Kamil dan Gibran. Kata Riyandi, Heru Budi yang saat ini mengisi PJ Gubernur punya peluang diusung partai politik termasuk PDIP. Di sini juga bahkan ada berita yaitu survei kepuasan publik terhadap kinerja Anies merosot. Di sini bahkan titiknya mencapai titik terendah yaitu 30,3% dan yang tidak puas sebanyak 58,8%. Di sini masyarakat DKI Jakarta tidak puas sebanyak 58,8%. Wow, seperti pada saat itu ya, yaitu Anies
Anies menang pada Pilgub DKI Jakarta dulu juga 58. Dan di sini juga ada pengamat politik lainnya. Jika Anies maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, di sini juga belum tentu menang pilkada. Jadi di sini Anies maju kena, mundur kena. Ya seperti itulah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Elektabilitas putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengalahkan Anies Baswedan pada survei sosok yang paling cocok untuk maju Pilkada DKI 2024. Kendati demikian, Wali Kota Solo itu bukan yang tertinggi. Ada nama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada posisi tertinggi dan kedua. Hal itu berdasarkan hasil survei Nusantara Strategic Network (NSN). Hasil survei menunjukkan nama PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 22,5%. Heru mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Ridwan Kamil mendapatkan elektabilitas sebesar 17,5%, Gibran Rakabuming Raka 10,3%, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali 7%. Heru Budi menjadi calon gubernur paling diunggulkan, bersaing dengan nama-nama yang tengah melejit, di antaranya RK Ridwan Kamil, Gibran, dan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali, kata Direktur Program NSN Riyandi dalam paparan hasil surveinya. Di Jakarta, dikutip dari tribunnews.com pada Kamis 16 Maret 2023. Sementara elektabilitas ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlahan turun dengan 7,8%. Sedangkan wakilnya Ahmad Riza Patria, elektabilitasnya ada angka 3,8%. Riyandi menjelaskan alasan kecilnya elektabilitas Anies yang justru tinggi di survei elektabilitas Capres. Ia melihat ada kemungkinan masyarakat sudah melihat Anies sebagai Capres, bukan lagi calon gubernur untuk 2024 mendatang. Anies tengah digadang-gadang sebagai bakal calon presiden. Sementara itu, posisinya di DKI Jakarta telah digantikan oleh PJ Heru Budi, kata Riyandi. Riyandi menyebut Anies masih punya kesempatan kembali berlaga di Pilkada DKI 2024. Namun peta politik saat ini sudah jauh berubah. Publik ibu kota mengira Anies tak mungkin maju kembali sebagai kepala daerah di DKI. Publik ibu kota bahkan mungkin tidak berpikir lagi bahwa Anies akan kembali maju sebagai calon gubernur di Jakarta, ungkap dia. Turunnya elektabilitas Anies dan Riza di DKI membuat nama-nama lain berkibar, di antaranya Heru, Ridwan Kamil, dan juga Gibran. Kata Riyandi, Heru Budi yang saat ini mengisi PJ Gubernur punya peluang diusung partai politik termasuk PDIP. Heru yang saat ini menjabat PJ Gubernur berpeluang diusung partai-partai termasuk PDIP, lanjut Riyandi. Sedangkan Ridwan Kamil setelah menjadi kader Golkar masih berputar antara maju periode kedua di Jawa Barat atau pindah di DKI Jakarta. Adapun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang serupa. Menurut Riyandi, Gibran berpeluang maju di Pilkada DKI atau Pilkada Jawa Tengah maupun periode kedua di Solo. Peluang serupa dimiliki Gibran selain berpeluang maju di Pilkada DKI Jakarta, juga mungkin ke Pilgub Jawa Tengah atau periode kedua di Solo, ujar Riyandi. Nama-nama lain adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto 1,5%, Bupati Tangerang, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar 1,3%, dan anggota DPR dari Partai Nasdem
Ahmad Syahroni 1,0%. NSN melakukan survei pada 21 hingga 28 Februari 2023 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multi-stage random sampling. Margin of error survei kurang lebih 4,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Bahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengungkapkan tidak ada larangan bagi calon presiden yang kalah untuk mengikuti Pilkada 2024. Dengan demikian, semua tokoh masih berpeluang maju menjadi kepala daerah meski kalah di Pilpres, tak terkecuali Anies Baswedan. Anies menjadi tokoh pertama yang dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem. Anies menunggu tiket dari gabungan partai atau koalisi untuk maju Pilpres. Bila gagal maju atau kalah di Pilpres, Anies masih bisa berkompetisi di pemilu lewat Pilkada DKI Jakarta. Pilgub DKI akan digelar serentak dengan daerah lain pada 27 November 2014. Tidak ada larangan capres kalah atau gagal maju Pilkada, kata Hasyim dalam dialog publik bertajuk Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi, Politik dan SARA pada pemilu 2004 di Jakarta Selatan. Meskipun sedang bersafari politik sebagai capres, nama Anies masih masuk dalam bursa calon gubernur DKI. Bahkan pada survei Populi Center, nama Anies masuk 3 besar cagup DKI pilihan masyarakat bersama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Survei cagup DKI itu digelar pada 9 hingga 16 Oktober 2022 dengan 600 responden di 60 kelurahan yang ada di DKI Jakarta. Populi Center menyodorkan 24 tokoh untuk dipilih pada Pilgub DKI. Hasilnya, nama Ridwan Kamil berada di urutan teratas dengan 67,7%, disusul Sandiaga Uno 67,7%, Anies Baswedan 66,2%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 55%. Sementara nama-nama lain mendapatkan dukungan di bawah 50%. Anies Baswedan bahkan menjadi yang diunggulkan dalam survei Populi Center pada Februari 2022. Anies menduduki posisi pertama dengan elektabilitas sebesar 47,5%. Survei kali ini menunjukkan Anies Baswedan menjadi tokoh paling unggul dan berpeluang untuk menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta periode mendatang. Sosok Anies Baswedan menjadi tokoh paling populer, paling disukai, dan paling banyak dipilih, kata peneliti Populi Center Raffi Pemenang dalam keterangannya. Posisi kedua dan ketiga masing-masing diikuti Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan elektabilitas 8,5% dan Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,3%. Populi Center menyelenggarakan survei ini di Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 26 Januari hingga 1 Februari 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Lembaga Survei Nusantara Strategic Network mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai di angka 30,3%. Direktur Program NSN Riyandi, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Anies mencapai titik terendah dalam kurun waktu kurang dari sebulan menjelang lengser sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menjelang lengser dari jabatan gubernur, tingkat kepuasan publik DKI Jakarta terhadap Anies Baswedan berada pada titik terendah. Setengah tahun terakhir selalu berada di bawah 40%, kata Riyandi pada Sabtu 24 September yang lalu, seperti dilansir dari Antara. Berdasarkan hasil survei NSN, sebanyak 58,8% responden merasa tidak puas terhadap kinerja Anies dan sisanya tidak tahu tidak menjawab sebanyak 10,9%. Riyandi menjelaskan
Penurunan persepsi publik terhadap Anies disebabkan berbagai kebijakan kontroversi dari pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta. Yang dilakukan Anies hanya mengubah nama-nama jalan dan mengganti istilah tanpa ada hal-hal yang lebih substantif, kata Riyandi. Menurut Riyandi, Pemprov DKI Jakarta hanya mengerjakan proyek-proyek infrastruktur berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan menonjolkan pembangunan sejumlah kampung yang digusur Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, seperti Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Pada fakta, warga tetap direlokasi ke rumah susun, seperti yang pernah dilakukan era Ahok, ungkap Riyandi. Hal kontroversi lainnya, Anies mengganti sejumlah istilah seperti rumah sakit menjadi rumah sehat, ulang tahun menjadi Jakarta Hajatan, hingga mengembalikan nama Batavia di kawasan kota tua. Pembangunan fisik yang digaungkan oleh Anies lebih berupa proyek mercusuar, yaitu sirkuit balap Formula E dan Jakarta International Stadium JIS. Proyek sirkuit Formula E dan JIS lebih kental aroma politisnya ketimbang fungsionalnya, tutur Riyandi. Riyandi menilai Anies tidak banyak memiliki prestasi yang bisa menuai kepuasan publik DKI Jakarta. Lembaga NSN melakukan survei terhadap 400 responden mewakili warga DKI Jakarta dengan metode multi-stage random sampling. Tingkat kesalahan margin of error survei sebesar kurang lebih 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali maju dan memenangkan pemilu kepala daerah Pilkada 2024 semakin kecil. Meski tak ada larangan kembali maju di Pilkada DKI Jakarta jika Anies kalah di pemilu presiden Pilpres mendatang, ia belum tentu dia bisa menang. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa kembali maju Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Namun, peluang Anies untuk kembali memenangkan konsultasi tersebut semakin kecil jika dia maju lantaran kalah dalam konsultasi Pilpres 2024 nanti. Jika Anies kalah di Pilpres, dia memang bisa maju lagi di Pilkada DKI. Tapi, apa bisa Anies kembali terpilih menjadi gubernur untuk kedua kalinya? Menurut saya, peluangnya sangat kecil, ujar Ujang kepada Rakyat Merdeka kemarin. Lebih lanjut, ia mengatakan peluang Anies menjadi semakin kecil dalam memenangkan kontestasi Pilkada DKI 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor. Di antaranya, urai dia, publik akan menilai Anies sebagai sosok yang maruk jabatan lantaran ia kalah di kontestasi Pilpres 2024, tapi maju lagi untuk mengejar kursi DKI 1. Saat ini warga DKI Jakarta banyak yang tidak suka dengan Anies, apalagi kalau dia kalah di kontestasi Pilpres 2024, kemudian kembali merebutkan kursi DKI 1. Anies akan semakin sulit dalam membangun narasi dan simpati masyarakat DKI. Jelas pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Indonesia, Ujang Komarudin. Karenanya Ujang menyarankan Anies bersikap gentleman pada gelaran Pilkada DKI Jakarta mendatang. Menurut dia, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut harus dapat menepis isu atau anggapan haus kekuasaan, maruk jabatan, dan lain sebagainya, dengan menegaskan tidak akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Saya berharap menegaskan itu dilakukan Anies dalam waktu dekat, selain menepis berbagai isu atau anggapan negatif. Penegasan tersebut juga akan menunjukkan keseriusan Anies maju dan memenangkan Pilpres 2024, tegas dia. Terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute Karyowo Wibowo mengatakan adanya jeda waktu yang panjang antara pemilu legislatif Pileg dan Pilpres dengan Pilkada 2024 berpotensi membuat para calon presiden, calon wakil presiden, serta para calon legislatif yang gagal untuk maju Pilkada 2024. Menurut dia, kondisi tersebut sangat memungkinkan karena para pihak yang kalah itu tidak dilarangan oleh undang-undang untuk maju di Pilkada. Selain undang-undang, lanjut dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang syarat pencalonan di Pilkada juga tidak mengatur larangan bagi para calon yang kalah di kontestasi sebelumnya untuk terjun di Pilkada.